Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Religius dan Akademik. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang agama dan kepercayaan di Jazirah Arabia yang berkenaan dengan kitab samawi, keesaan Tuhan dan bukan wujudnya Tuhan. Syekh Abdul Halim Mahmud dalam bukunya Al-Islam wal Aqlu menegaskan bahwa pada dasarnya tidak terdapat ayat di dalam Al-Quran yang turun dalam konteks membuktikan tentang wujudnya Tuhan. Akan tetapi yang ada hanyalah ayat-ayat yang menguraikan tentang keesaan Tuhan. Mengapa demikian? Karena masyarakat Arab pada masa jahiliyah tidak pernah mengingkari wujudnya Tuhan. Mereka percaya dan tertancap di dalam hatinya bahwa Tuhan itu ada dan mereka mempercayainya. Akan tetapi, orang-orang masyarakat jahiliyah tidak mempercayai dan meragukan terhadap keesaan Tuhan. Bahkan, menurut Syekh Abdul Halim Mahmud, di dalam kitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama pun tidak terdapat tentang uraian ataupun keterangan tentang pemaparan wujudnya Tuhan. Itu karena wujudnya Tuhan telah tertancap di dalam hati dan benak-benak manusia normal. Kalaupun suatu ketika ada yang mengingkarinya dan menolaknya. Adapun sejarah yang menjelaskan tentang awal mula penyembahan berhala, para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Mayoritas sejarawan menunjukkan bahwa Amr bin Luhai al-Khuzai dari suku Khuza'ah adalah orang yang menyaksikan penyembahan berhala ataupun patung-patung ketika ia berkunjung ke daerah Syam, yang mana daerah penduduk negeri itu adalah suku Al-Amalik yang mayoritas adalah penyembah patung-patung. Lalu dia kemudian meminta satu patung dan kemudian diletakkan di samping Ka'bah, dan dari patung inilah dianggap oleh para pakar dan para sejarawan sebagai awal dari penyembahan patung di sekitar Mekah. Sementara pakar menilai bahwa langkah Amr bin Luhai itu yang diambilnya guna memperkuat posisinya sebagai pembaharu di kalangan masyarakat Arab jahiliyah, setelah ia menyadari bahwa ajaran Nabi Ibrahim yang diteruskan oleh Nabi Ismail sudah mulai memudar. Tentu saja ada suara-suara yang menentang Amr bin Luhai, terutama dari suku Jurhum. Akan tetapi, ia tetap tidak menghiraukannya. Ayuhan nas, ya sadat Quraisy, منذ متى يضام الرجل عندكم ويؤخذ حقه. Dalam literatur sejarah, ditemukan sekian riwayat tentang syair-syair yang didendangkan sebagai kecaman terhadap Amr bin Luhai. Memang, syair-syair masa lampau layaknya sebagai media massa, seperti halnya sekarang. Keindahan susunannya mengundang para pelanggannya sehingga semakin menyebar dan semakin viral. Berbekal bakat dan kemampuannya dalam masalah politik dan keuangannya, Amr bin Luhai berhasil membungkam suara-suara tersebut. Walau tidak berhasil mencabut ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dari akar-akarnya. Sehingga sebagaimana masih ada dari tokoh-tokoh menjelang diutusnya Nabi Muhammad SAW yang tetap mengecam penyembahan berhala dan mengajak untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa sebagaimana ajaran yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Ada pandangan lain dari para tokoh yang menyatakan bahwa awal mula penyembahan berhala yang ada di daerah Mekah dan sekitarnya, yakni ketika orang-orang Mekah mengagungkan Ka'bah dan kota suci Mekah dan mengambil batu-batu dari sana yang kemudian mereka bawa sebagai penghormatan dan obat kerinduan kepada Ka'bah. Dari batu-batu inilah sedikit demi sedikit kemudian berkembang sampai-sampai bukan lagi sebagai bebatuan biasa yang ada di sekitar Ka'bah yang mereka ambil, tetapi juga mereka dianggap sebagai Tuhan dan disembah. يا كبير أصنام هذا البيت أنت الذي تلي في مقامك مقام النمرود. Adapun sesembahan-sesembahan
yang oleh masyarakat musyrik Mekah pada masa lalu disembah umumnya sangatlah sederhana. Bukan seperti sesembahan orang-orang Yunani kuno yang memiliki nilai artistik dan keindahan. Ada berbagai istilah bagi sesembahan-sesembahan kaum musyrik selain Allah, yakni yang pertama adalah sonam, ada wasan, dan ada nusub. Yang dikatakan sonam biasanya diterjemahkan dengan patung, dan ini berbentuk manusia dan terbuat dari logam dan kayu. Adapun wasan adalah patung yang terbuat dari batu. Adapun nusub adalah batu karang tanpa bentuk-bentuk tertentu, bahkan dianggap sebagai batu biasa. Salah satu yang hidup pada masa jahiliyah yang bernama Abu Raja At-Taridi pernah berkata, "Kami menyembah batu, bahkan jika kami menemukan batu yang lebih baik, kami membuang yang kami sembah itu. Kalau kami tidak mendapatkan batu, kami membuat tumpukan tanah, lalu kami membawa kambing kami untuk kami perah susunya, lalu kami bertawaf mengelilinginya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Bahkan ada di antara mereka yang membuat patung-patung dari bahan makanan mereka, lalu ketika mereka lapar, mereka memakannya. Adapun patung-patung ataupun berhala yang mereka agungkan dan mereka sembah, ada yang sifatnya mayoritas, ada yang sifatnya khusus. Artinya, ada patung-patung yang mayoritas orang masyarakat jahiliyah mengagungkannya, dan ada patung-patung khusus yang hanya berlaku di daerah tertentu. سيظل هذا الصراع الأبدي بين الحق والباطل. Sesembahan-sesembahan yang dipuja oleh masyarakat Arab jahiliyah pada masa lalu adalah Al-Lata, yang berupa batu karang besar segi 4 yang terukir dan diletakkan di satu ruangan yang diletakkan di Taif oleh suku Thaqif. Mereka juga menetapkan lokasi-lokasi suci berkaitan dengan berhala ini, seperti halnya Ka'bah dengan Masjidil Haram ataupun Tanah Suci. Adapun berhala lain adalah Al-Uzza, berupa pohon di sebelah timur Mekah, yang amat diagungkan oleh suku Quraisy, sampai-sampai salah satu nama yang mereka sukai buat anak-anaknya adalah bernama Abdul Uzza. Mereka juga menyembelih binatang sebagai kurban ataupun sebagai persembahan untuk berhala ini. Ada juga Tuhan yang ketiga adalah Tuhan Manat. Ia adalah batu hitam yang mereka buatkan bangunan khusus, yang mereka yakini sebagai berkuasa menetapkan aneka ketetapan, khususnya tentang kematian. Adapun ketiga berhala tersebut, yakni Tuhan Lata dan Tuhan Uzza dan Tuhan Manat, oleh Allah sebutkan dalam surah An-Najm ayat 19 sampai ayat 20. Sembahan lain yang diagungkan oleh suku Quraisy adalah patung Hubal. Patung ini berbentuk manusia dan terbuat dari permata akik. Karena tangannya yang patah, maka berhala ini dibuatkan tangan dari emas dan diletakkan di dalam Ka'bah. Demikianlah patung-patung ataupun berhala-berhala yang diagungkan oleh suku Quraisy ataupun masyarakat Mekah secara umum. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil memasuki kota Mekah, di dalam Ka'bah terdapat 360 berhala yang kemudian oleh orang-orang Islam dihancurkan. وعندنا أيضا أصنام بالطين وأصنام بالعاد. Kota Mekah yang dikenal dengan kota yang terbuka dan menampung semua orang-orang yang mengagungkan terhadap Ka'bah, maka banyaklah orang-orang yang berkunjung dan berziarah ke Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Dari banyaknya pengunjung atau banyaknya peziarah yang mengunjungi kota Mekah, maka sangat berpengaruh terhadap agama dan kepercayaan masyarakat kota Mekah itu sendiri, karena latar belakang dan kebiasaan dari para peziarah dan pengunjungnya juga berbeda-beda. Kendati kelompok-kelompok suku memiliki sesembahan-sesembahannya masing-masing,
Bahkan bisa jadi satu kelompok melecehkan sembahan kelompok yang lain, namun mereka semua tanpa kecuali mengagungkan Ka'bah. Ini antara lain disebabkan karena mereka juga percaya bahwa Ka'bah dibangun oleh leluhur mereka, yakni Nabi Ibrahim. Karena itu, dalam konteks penghormatan terhadap Ka'bah, mereka juga meletakkan sesembahan-sesembahan patung ataupun berhala-berhala mereka yang diletakkan di sekitar Ka'bah, terutama di bulan-bulan suci. Sementara riwayat menyatakan bahwa di Ka'bah pada masa Nabi Muhammad SAW ada gambar-gambar para nabi, seperti gambarnya Nabi Ibrahim, gambarnya Nabi Ismail, gambarnya Nabi Isa, dan gambarnya Siti Maryam. Dan ada juga personifikasi dari malaikat-malaikat. Kemudian hal ini baru dihapus oleh Nabi Muhammad SAW setelah berhasil memasuki kota Mekah dengan gemilang. Keberadaan gambar-gambar itu menjadikan Ka'bah dihormati oleh orang-orang Kristen dan juga orang-orang Yahudi atas dasar bahwa Ka'bah dibangun oleh leluhur mereka, yakni Nabi Ibrahim. Karena itu pula, misalnya ada di antara penyair pada masa lalu yang tidak segan bersumpah dengan Ka'bah dan bersumpah dengan salib. Adi bin Zaid al-Abbadi at-Tamimi, seorang penyair kenamaan pada masa jahiliyah dan pemeluk agama Kristen yang pernah mengubah syair memuji penguasa di masanya. Antara lain menyatakan bahwa usaha musuh-musuh tidak menyentuh keburukan atasmu, demi Tuhannya Mekah dan demi salib. Di samping itu, Mekah juga adalah tempat bertemunya kafilah-kafilah yang datang dan pergi ke sana, dan dari utara dan ke selatan, dari timur ke barat, dari Syam ke Yaman. Apalagi ia adalah daerah bebas, terbuka, dan daerah aman. Lebih-lebih setelah penguasaan suku Quraisy atas Mekah dan pengelolaan Ka'bah. Suku Quraisy walau memiliki wewenang atas Ka'bah dan pengelolaannya, namun kekuasaan mereka tidak serupa dengan kekuasaan-kekuasaan para raja-raja atau kaisar-kaisar dan kisra-kisra di wilayah-wilayah sekitarnya. Suku ini lebih cenderung membagi wewenang antar puak dan cabang-cabang puak, sehingga kesatuan dan persatuan mereka cukup kokoh dan terpelihara. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Sekian, semoga bermanfaat dan berbarokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.